Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan menyampaikan tentang proses perkembangan bahasa pada anak. Untuk pembahasan pertama tentang pengertian perkembangan bahasa pada anak akan disampaikan oleh saya sendiri. Menurut saya, perkembangan bahasa pada anak adalah proses berkembangnya kemampuan bahasa anak baik secara verbal maupun gramatikal. Misalnya, yang asalnya anak itu tidak dapat menulis, kemudian dapat menulis. Anak asalnya tidak dapat membaca, kemudian dapat membaca. Anak yang asalnya tidak tahu suatu kosakata, kemudian tahu. Nah, seperti itu. Menurut pandangan lain, ada yang mengatakan bahwa perkembangan bahasa pada anak adalah proses berkembangnya kemampuan memahami dan juga menyusun kata. Piaget sendiri mengatakan bahwa perkembangan bahasa pada anak merupakan hasil dari interaksi anak dan lingkungannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Padanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya sebelumnya, yaitu Dadan, yang telah menjelaskan mengenai pengertian perkembangan bahasa pada anak. Selanjutnya akan diteruskan oleh saya, yaitu saya akan menjelaskan apa saja sih perkembangan bahasa pada anak. Perkembangan bahasa pada anak memiliki 4 macam, yaitu yang pertama ada fonologi, yang kedua ada semantik, yang ketiga ada tata bahasa, dan yang keempat ada pragmatis. Apa saja sih pengertian dari keempat itu? Yang pertama yaitu fonologi. Fonologi yaitu bunyi atau nada pada bahasa tersebut. Dan kedua yaitu semantik. Semantik yaitu yang mengandung kata kerja dan mampu menggambarkan konsep melalui kata-katanya. Yang ketiga yaitu tata bahasa. Tata bahasa semacam aturan subjek, predikat, dan objek yang diposisikan ke dalam satu kalimat. Dan yang terakhir yaitu pengertian dari pragmatis. Pragmatis yaitu aturan untuk komunikasi yang efektif dan sopan. Baik, pembahasan yang kedua yaitu mengenai tahapan perkembangan bahasa pada anak. Bagaimana sih tahapan-tahapan perkembangan bahasa pada anak? Secara umumnya, tahapan bahasa pada anak yaitu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama tahap pralinguistik. Tahap pralinguistik ini berlangsung pada fase bayi, yang dimana si kecil berusaha untuk berkomunikasi dengan ibunya atau orang-orang sekitar. Berkomunikasi si kecil dengan cara menangis, tertawa, dan menjerit. Dan yang kedua yaitu tahap linguistik. Tahap linguistik ini adalah fase di mana si kecil mulai berani untuk belajar berbicara dengan berkomunikasi dengan orang sekitar secara awal, atau dengan bermula kalimat mengucapkan nama ibunya dengan panggilan mam, ibu, atau bunda. Baik, dan pembahasan yang ketiga yaitu tentang mempengaruhi. Apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak? Banyak faktor yang mempengaruhi bahasa pada anak. Di antaranya yaitu fase perkembangan otak dan kecerdasan, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga kondisi fisik, yang keempat lingkungan keluarga, yang kelima kondisi ekonomi, yang keenam setting sosial atau lingkungan budaya, dan yang ketujuh bilingualisme. Kondisi lingkungan luar dan lingkungan keluarga sangat berperan penting dalam perkembangan bahasa pada anak, apalagi pada usia dini, karena mereka masih perlu dituntun, masih perlu diajari, dan masih perlu apa saja sih yang perlu mereka tahu, dan apa saja sih yang baik untuk mereka di usia yang sekarang. Ada yang harus dipelajari pada usia dini, dan ada juga yang harus dipelajari pada usia remaja nanti. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Delian Febriani, mengenai ciri-ciri perkembangan bahasa pada anak. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Febriani. Di sini saya akan menjelaskan ciri khas perkembangan bahasa pada anak.
Perkembangan bahasa anak ditempuh melalui cara yang sistematis dan berkembang bersama-sama dengan pertumbuhan usianya. Perkembangan bahasa anak sering dengan perkembangan biologisnya. Hal inilah yang digunakan sebagai dasar mengapa anak pada umur tertentu sudah dapat berbicara, sedangkan anak pada umur tertentu belum dapat berbicara. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pada umumnya anak memiliki komponen pemerolehan bahasa yang hampir sama, baik perkembangan fonologinya, sintaksisnya, semantiknya, maupun pragmatiknya. Hal ini tentunya dilihat dari segi perkembangan bahasa anak yang normal. Ke semua komponen tersebut dapat dilihat dari gejala dan tingkah laku anak. Pada masa perkembangan sistem bayi, anak memiliki keutuhan dalam bersuara. Pada masa perkembangan sistem maknanya atau semantik, anak telah memiliki keutuhan dalam memberikan makna, dan pada masa perkembangan sistem sosial bahasanya, anak telah mampu menerapkan ucapan dalam kehidupan sosial secara utuh. Nah, adapun ciri khas perkembangan bahasa pada anak diuraikan sebagai berikut ya. Nah, ciri khas perkembangan bahasa pada anak diuraikan tingkatan prabicara itu usia lahir sampai dengan 10 bulan. Ciri khasnya perkembangan suara atau persepsi dan hasil. Yang kedua, perkembangan isyarat. Yang ketiga, penambahan persepsi suara. Bicara bayi merupakan hasil menangis dari keributan, bermain dengan suara termasuk mengulang bicara dengan orang lain yang dimulai usia 3 bulan. Antara 6 sampai 10 bulan dapat menggunakan konsonan dan huruf vokal terbatas. Kata-kata pertama pemunculan nama 10 bulan, usianya 10 bulan sampai dengan 24 bulan. Yang pertama, pengertian kata tunggal. Yang kedua, menghasilkan kata tunggal. Yang ketiga, perbedaan individual dan penggunaan kata tunggal. Yang keempat, fungsi isyarat sebagai kata. Yang kelima, perhatian dapat diarahkan dengan nama objek. Contohnya, lihat anjing, Ami, anjing. Mulai 13 bulan menerima kosakata dari 17 sampai dengan 97 kata. Yang selanjutnya, kombinasi kata 18 bulan sampai dengan 24 bulan. Yang pertama, penggunaan satu kata tunggal dengan arti kompleks untuk ungkapan multikata. Contoh, susu, artinya dapat minta susu atau meminta ASI. Yang kedua, penggunaan kombinasi kata untuk kalimat. Contoh, mama kue, maksudnya mama minta kue. Yang selanjutnya, tata bahasa, yaitu 20 bulan sampai 30 bulan. Yang pertama, kecepatan memperoleh morfem. Yang kedua, perkembangan bahasa yang unik pada usia ini, seperti mulai menggunakan kata ganti saya, kita, dia, kamu. Yang ketiga, penggunaan kalimat dalam pola dan aturan yang teratur. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya Elisa Silviani akan sedikit menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Bahasa dan berbicara merupakan bagian dari komunikasi yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, anak terlebih dahulu mengembangkan aspek bahasanya, baru setelah itu anak akan mulai menguasai bicaranya. Perkembangan bahasa ini merupakan salah satu indikator dalam perkembangan kognitif seorang anak. Hal ini berhubungan dengan keberhasilan ataupun keterlambatannya dalam berpikir dan berkomunikasi di lingkungannya. Seorang anak yang dikatakan lambat dalam berbahasa ini dapat mempengaruhi kemampuan komunikasinya dalam sehari-hari secara pribadi ataupun secara lingkungan sosialnya.
Hal ini bisa berakibat ke dalam sulitnya belajar, bersosialisasi, dan kegiatan bekerja lainnya saat anak itu dewasa nanti. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak, diantaranya yaitu yang pertama ada perkembangan otak dan kecerdasan. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini banyak dari penelitian yang mengatakan bahwa perkembangan bahasa anak perempuan lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki. Anak perempuan ini lebih cepat dapat berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki. Perbedaan perkembangan bahasa antara anak laki-laki dan anak perempuan bisa dilihat dari faktor biologis dan sosialnya. Perkembangan otak kiri atau bisa dibilang hemisfer cerebral pada anak perempuan ini lebih cepat daripada anak laki-laki. Padahal kan otak ini mempunyai peran yang sangat besar dalam perkembangan bahasa. Pengaruh lingkungan juga sangat mendominasi karena anak perempuan biasanya kan bermain di rumah, bermain boneka dengan mengajaknya berbicara disesuaikan dengan fantasi mereka. Nah, realitanya seorang ibu juga lebih sering mengajak anak perempuannya berbicara daripada anak laki-laki. Adanya permainan seperti itu membuat anak perempuan ini lebih sering berinteraksi dengan orang dewasa lain yang diajak berbicara. Sedangkan anak laki-laki ini lebih diarahkan pada penguasaan motorik, di mana lebih mengutamakan banyaknya gerakan daripada berbicara. Kemudian yang ketiga yaitu ada kondisi ekonomi. Nah, ternyata kondisi ekonomi ini juga termasuk ya ke dalam salah satu faktor perkembangan bahasa pada anak. Kemudian yang keempat ada setting sosial atau lingkungan budaya. Nah, Indonesia ini kan dikenal dengan budaya yang beraneka ragam. Adanya perbedaan budaya juga berpengaruh pada perkembangan bahasa anak, khususnya bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Nah, anak yang bertempat tinggal di suatu daerah, maka anak itu akan aktif menggunakan bahasa daerah di mana anak itu tinggal. Nah, sehingga dalam pengucapan bahasa Indonesianya akan sedikit sulit karena jarangnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima ada bilingualisme atau dua bahasa. Nah, penguasaan dua bahasa ini merupakan hal yang paling populer dan menjadi tren ya belakangan ini. Orang tua itu khususnya di perkotaan besar mulai berbondong-bondong memasukkan anaknya pada lembaga sekolah yang menggunakan dua bahasa atau lebih dengan alasan supaya anaknya ini tidak ketinggalan zaman. Nah, mungkin sekian dari mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya adalah cara mengembangkan berbahasa, kemampuan berbahasa pada anak. Nah, berdasarkan referensi yang saya baca, di sini saya mengambil 10 poin atau 10 cara bagaimana mengembangkan kemampuan berbahasa pada anak. Nah, langsung saja kita bahas satu-satu. Poin pertama yaitu sering mengajak anak berbicara. Nah, di sini orang tua berperan untuk sebagai pengajarnya ya, atau yang memberi atau yang mengajak berbicara. Jika orang tuanya sering berbicara, maka si anak akan menyerap berbagai macam kosakata sehingga akan mempengaruhi bagaimana dia berbahasa kelak. Nah, materi atau objek yang dibahas dalam berbicara ini tentunya sangat banyak sekali ya, seperti siapa teman favoritnya, atau apa film kesukaannya, atau bagaimana keadaan hari ini, bagaimana kesenangan bermain pada hari ini. Mungkin itu bisa dijadikan sebagai objek pembicaraan dengan anak.
Cara yang kedua adalah dengan bantuan visual. Media visual ini bisa berupa gambar atau foto-foto. Nah, dengan adanya visual membuat si anak lebih tertarik dengan apa yang dia lihat, sehingga merespon, menjadikan otaknya itu berpikir dan mendapatkan sebuah informasi yang begitu banyak, sehingga mempengaruhi terhadap kemampuan dia dalam berbahasa. Nah, tentu saja di sini pun tetap ada peran dari orang tua sebagai pengawasnya. Cara yang ketiga adalah tingkatkan kosakatanya. Nah, bagaimana sih caranya agar kosakatanya itu setiap hari bertambah? Nah, salah satu caranya yaitu dengan menunjukkan berbagai macam benda setiap hari dengan wujud yang berbeda-beda. Maksudnya memberikan contoh benda yang berbeda tiap harinya. Nah, di sini peran orang tua adalah menjelaskan apa sih benda ini, atau sekaligus mendeskripsikan benda itu, atau juga bisa menjelaskan bagaimana cara menggunakannya atau cara membersihkannya atau merawatnya. Nah, dengan mendapatkannya berbagai informasi mengenai suatu benda dengan setiap hari, tentu saja dengan objek benda yang berbeda-beda, membuat kosakata yang si anak terima itu lebih banyak, sehingga memungkinkan perkembangan berbahasa anak pun meningkat. Cara selanjutnya yaitu cara yang keempat, dengan cara mendongeng. Nah, tentu saja anak pasti menyukai dengan mendongeng. Banyak orang tua yang sering memberikan atau menceritakan dongeng sebelum tidur kepada anak-anaknya. Nah, ini bermanfaat sekali untuk perkembangan berbahasa seorang anak, karena dengan mendongeng itu si ibu bisa mengekspresikan bagaimana tingkah laku si tokohnya. Kita bisa mengekspresikannya melalui suaranya, intonasi suaranya, bagaimana gerak tubuhnya. Nah, hal itu bisa membuat si anak menjadi tertarik dan juga ada rasa ingin meniru seperti yang ada pada tokoh di dalam dongeng tersebut. Nah, setelah mendongeng tersebut, setelah menceritakan sebuah dongeng, orang tua bisa juga memberikan 1-2 pertanyaan mengenai dongeng tersebut, seperti misalnya siapa sih yang tadi menyeberangi danau tersebut. Nah, otomatis si anak akan berusaha mengingat dongeng yang telah diceritakan orang tuanya, sekaligus akan berpikir siapa sih tokoh tersebut. Nah, itu bisa meningkatkan berbahasa anak, sehingga anak akan menjawabnya, tentu saja anak akan berbicara. Nah, itulah mengapa mendongeng bisa menjadikan salah satu cara meningkatkan berbahasa pada anak. Cara kelima adalah ajari games sederhana. Nah, contoh gamesnya itu misalnya orang tua menyembunyikan sebuah benda. Nah, kemudian si orang tua itu menyebutkan ciri-ciri dari benda tersebut atau memberi sebuah petunjuk-petunjuk di mana sih benda itu diletakkan. Nah, kemudian si anak itu akan merespon apa yang diberikan oleh orang tuanya. Lalu dia juga berpikir kan, di mana sih benda tersebut, apa sih benda tersebut, sehingga ini bisa menjadi sebuah pembelajaran yang sangat menarik tentunya ya untuk seorang anak. Nah, dengan cara ini, selain dapat meningkatkan berbahasa pada anak, ini juga dapat melatih proses dalam memproses sebuah bahasa. Nah, jadi anak itu memproses apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Cara keenam adalah selalu mendengarkan anak. Nah, jika seorang anak telah banyak berbicara atau banyak menanyakan berbagai hal, tentu orang tua harus menjawabnya. Nah, karena dengan mendengarkan anak berbicara itu dapat menjadikan komunikasi itu lebih baik, sehingga anak juga semakin percaya diri untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya maupun yang ada di dalam hatinya. Nah, itu merupakan salah satu cara meningkatkan berbahasa, yaitu dengan mendengarkan anak.
Cara selanjutnya atau cara yang ketujuh yaitu ajak anak untuk melafalkan sebuah kata dengan benar. Nah, orang tua memberikan sebuah contoh pelafalan sebuah kata dengan benar. Tentu saja dengan perlahan-lahan ya, perlahan-lahan juga dengan jelas. Nah, otomatis si anak itu akan mencoba mengikuti apa yang dilafalkan oleh orang tuanya. Nah, apabila hal ini terus dilakukan, maka si anak akan terbiasa untuk mengungkapkan sebuah kata dengan jelas dan dengan pelafalan yang tepat juga. Sehingga kemampuan berbahasa anak pun akan meningkat. Cara yang ke-8 adalah jangan menyela saat anak berbicara. Tentu saja ini diterapkan, tidak hanya diterapkan saat mengajarkan anak berbicara ya. Ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari apabila kita sedang berbicara dengan orang lain. Merupakan salah satu adab juga ya dalam berbicara dengan orang lain. Nah, ketika seorang anak sedang berbicara, sebisa mungkin orang tua itu tidak menyela kata-katanya, karena si anak itu kan masih dalam proses pembelajaran ya. Nah, apabila kita menyelanya, mungkin akan membuat pikiran dia itu lupa atau bagaimana gitu. Nah, jadi sebaiknya kita tidak tidak memotong pembicaraannya. Nah, supaya si anak juga bisa lebih leluasa mengekspresikan atau mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Cara selanjutnya yaitu jangan berbicara kekanak-kanakan. Nah, mengapa demikian? Karena anak-anak itu kan mudah ya untuk menghafalkan. Nah, jadi apabila kita mengajarkan kepada anak cara berbicara kekanak-kanakan, tentu saja hal itu yang akan menempel pada melekat pada diri seorang anak itu, sehingga takutnya pelafalan kata-kata yang kekanak-kanakan tersebut akan melekat hingga akhir, hingga dia dewasa nanti. Seperti misalnya mengubah huruf R menjadi dicadelkan atau kayak gimana. Nah, itu bisa berpengaruh kepada kedepannya itu pelafalan kata si anak. Jadi akan berpengaruh kepada pelafalan kata pada saat si anak sudah dewasa nanti. Takutnya yang menempel pada yang melekat di dalam otaknya itu pelafalan yang kekanak-kanakan tersebut. Maka di sini peran orang tua sangatlah berpengaruh besar terhadap kemampuan berbahasa pada anak. Cara yang terakhir atau cara yang ke-10 adalah jangan membanding-bandingkan. Nah, apabila seorang anak berbicara namun ada kesalahan, kita jangan sampai menertawakan atau memarahi ataupun membanding-bandingkan, karena membanding-bandingkannya itu baik dengan temannya, dengan saudaranya, dengan sepupunya, atau dengan orang lain di sekitarnya. Nah, itu janganlah sampai terjadi, karena dengan membanding-bandingkan itu membuat rasa percaya diri seorang anak akan menurun, sehingga memungkinkan dia untuk malas untuk berbicara atau berbahasa. Nah, mungkin sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dari presentasi yang telah kami uraikan, karena kesempurnaan hanyalah judul lagu dari Rizky Febian. Siang hari makan kuaci, makannya bareng sama keluarga. Cukup sekian presentasi kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.